Tips membeli HP Android baru atau bekas atau second berlaku untuk semua jenis transaksi via online ataupun COD. Karena yang terpenting adalah pengecekan, bukan tempat Anda membelinya di mana. Karena mengecek HP yang Anda beli, Anda bisa mendapatkan Android berkualitas dan terhindar dari penipuan tentunya. Tips membeli HP Android lewat online maupun COD, baik itu kondisi baru ataupun bekas, ada banyak serta harus dilakukan dengan benar agar Anda tidak tertipu dan tak menyesal di kemudian hari. Panduan ini berlaku untuk semua merek HP seperti Samsung, Xiaomi, Asus, Lenovo, ataupun merek lainnya. Inti dari video ini adalah untuk mengetahui apakah HP tersebut masih bagus atau tidak. Hanya saja poin-poin yang harus dilakukan saya akan bahas lebih detail di video kali ini. Jadi kalian harus simak baik-baik. Barang bekas atau setengah pakai menjadi opsi pertama ketika seorang belum memiliki dana yang cukup atau mungkin HP yang mereka incar sudah tidak lagi keluar di pasaran. Tetapi sebelum memutuskan, ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami, antara lainnya ini untuk keuntungan membeli HP baru. Kondisi mesin dan fisik masih sangat bagus dan terjaga. Kemungkinan tertipu kecil, jadi Anda membelinya di tempat yang benar juga tentunya. Mendapatkan garansi perbaikan kerusakan dan mendapatkan gadget yang up to date dan lebih mudah jika dibandingkan dengan HP yang second. Dan jika kalian tidak bisa memilih, resiko tertipu masih tetap ada. Nah, ini untuk keuntungan membeli HP bekas atau second. Harganya tentunya lebih murah. Ketersediaan di pasaran jauh lebih banyak daripada barang yang baru atau produk lama. Lebih hemat pengeluaran uang. Jika kalian beruntung, kalian mungkin bisa mendapatkan barang yang bagus, kualitas yang bagus, dengan harga yang relatif murah. Dan untuk kekurangan membeli HP bekas, tentunya rentan dan rawan terjadi penipuan. Kondisi mesin tidak jelas, lalu kita tidak bisa tahu kondisi mesin itu masih bagus atau tidak. Dan fisik dari HP-nya juga tidak semulus HP yang baru ya. Oke, ini sedikit tips untuk membeli HP lewat situs online ya, atau toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan marketplace yang lainnya. Tentunya kalian harus lihat reputasi tokonya ya teman-teman. Kalian harus lihat si feedbacknya dan komentar-komentarnya. Dan kalian juga harus lihat berapa yang sudah terjual. Itu bisa mungkin menjadi opsi kalian pilih ya. Dan setelah itu kalian juga pilih juga HP yang kalian ingin beli. Setelah kalian mendapatkan HP-nya, kalian coba baca deskripsinya baik-baik. Mungkin saja di dalamnya dituliskan minusnya apa atau kekurangannya apa. Jadi kalian harus mencari tahunya dulu lewat deskripsi. Setelah membaca deskripsinya, kalian boleh menanyakan ke si penjualnya. Bisa melewati chat atau lewat WhatsApp ya teman-teman. Kalau lebih simpelnya, kalian bisa chat si penjualnya dan kalian tanyakan kondisi HP-nya. Dan kalian bisa memintanya untuk membuatkan video untuk pengecekan HP tersebut. Dari kualitas kamera, sound, audio, atau touchscreen dan bodinya. Jadi kalian harus benar-benar 100% yakin dengan HP tersebut. Jangan asal beli, nantinya malah jadi kalian yang menyesal. Jadi kalian harus benar-benar tanyakan dulu sampai 100% yakin kalian boleh check out atau kalian boleh membelinya. Dan setelah itu kalau misalnya kalian sudah mentransfernya, jangan lupa kalian screenshot percakapan kalian di chat yang tadi. Jadi kalian screenshot percakapan yang tadi kalian chat bersama si penjualnya. Jadi ini sebagai bukti jika nanti pas barangnya nyampe terus ada kekurangannya, kalian jadi bisa ada bukti untuk ke si penjualnya. Jadi cara ini hanya untuk meminimalisir saat kalian ingin membeli HP bekas di toko online ya teman-teman. Lalu next tip membeli HP lewat COD-an atau bertemu langsung sama penjualnya. Ini mungkin adalah cara lama tapi masih efektif untuk dilakukan. Mungkin untuk menghemat ongkos kirim ataupun dengan alasan yang lainnya. Beberapa hal yang perlu Anda lakukan atau perhatikan antara lain: pastikan identitas penjual. Karena Anda memutuskan untuk membeli HP kepada seseorang, entah itu via media sosial atau media yang lain, hal pertama adalah Anda harus memastikan identitas si penjualnya. Kenapa? Banyak terjadi kasus di mana sebuah kejahatan terjadi dengan memanfaatkan proses penjualan beli online khususnya via COD-an. Pernah ada sebuah kasus di daerah Pemalang di mana seorang pembeli berjanji untuk bertemu dengan penjual, tetapi setelah bertemu bukan jual beli yang terjadi, tetapi perampokan yang menimpa pembelinya. Inilah kenapa saya katakan hal ini sangat penting. Jadi sekali lagi saya tekankan, jika Anda ingin COD-an dengan penjual, Anda harus tahu identitasnya terlebih dahulu, seperti meminta foto muka aslinya dan meminta foto KTP-nya. Kalian bisa mengakalinya dengan berpura-pura ingin membeli via transfer online. Katakan saja untuk berjaga-jaga, setelah penjual memberikan identitasnya, silahkan memintalah untuk COD-an. Dan kalian juga jangan lupa, kalian harus kasih tahu orang rumah ya kalau kalian akan COD-an dengan si penjual. Jadi ini untuk berjaga-jaga saja, takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah itu kalian pilih COD yang aman. Setelah kalian memastikan bahwa orang tersebut memang seorang penjual dan tidak ada keanehan soal identitasnya, selanjutnya adalah memilih tempat untuk COD-an yang aman. Usahakan bertemu di siang hari.
pilih lokasi yang ramai orang, dan jika berkenan silakan pilih lokasi COD-an dekat kantor polisi. Dan yang terakhir, selalu bawa teman, jangan sendirian ya. Jadi untuk COD-an itu cukup sederhana tapi riskan juga ya teman-teman. Selanjutnya setelah kalian sudah bertemu atau COD-an, kalian lakukan pengecekan dengan teliti. Jadi misalnya kalau penjualnya berdalih sedang berburu-buru, kalian mending cancel saja karena itu riskan sekali ya. Takutnya HP-nya sudah kurang baik atau memang sudah buruk ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus cek dengan santai ya teman-teman, jangan terburu-buru. Kalau misalnya si penjualnya terburu-buru, udah cancel saja. Nah ini adalah yang harus kalian cek saat kalian beli HP bekas ya teman-teman. Jadi pastikan LCD-nya masih aman dan bagus, kalian cek saja. Dan setelah itu kalian cek di bagian baterainya takutnya drop atau tidak. Kalian bisa foto dengan flash berkali-kali. Kalau misalnya berkali-kali itu biasanya baterainya itu langsung ngedrop ya. Kalau misalnya dibarengi dengan flash, kalian foto aja dengan flash 10 atau sampai 20 kali. Kalau misalnya baterainya jelek, itu pasti baterainya langsung ngedrop ya teman-teman. Setelah itu kalian cek di lubang headsetnya. Kalian colok pasang takutnya tidak berfungsi. Setelah itu kalian cek juga konektor charger atau lubang casannya. Kalian bisa pakai power bank, takutnya tidak bisa ngecas atau tidak berfungsi. Lalu kalian juga cek memori eksternal, biasanya suka tidak terbaca ya teman-teman. Jadi kalian harus cek memori eksternalnya. Lalu kalian juga cek fisiknya, apakah masih bagus atau tidak, ataukah udah ada lecet atau ada baret-baret atau ada yang pecah si kacanya. Jadi kalian harus cek si fisiknya. Tentunya yang terakhir kalian harus cek dari wifi, bluetooth, suara mic, lalu sinyal, speaker, dan semuanya yang sekiranya diperlukan. Jadi kalian harus cek sesantai mungkin ya teman-teman, jangan terburu-buru. Ingat, jangan terburu-buru. Nah setelah yakin dengan HP-nya, kalian boleh membayarnya dan pulang dengan aman dan selamat. Jadi kurang lebih tips untuk membeli HP bekas di online dan COD-an seperti itu ya teman-teman. Thank you yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.